Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rizka Dania di konten apresiasi Pursa Fiksi yang ke-10. Nah, pada video kali ini Rizka akan membahas mengenai pengaruh latar terhadap karakter, di mana Rizka membahas cerpen yang berjudul Sepotong Tangan oleh Rati Kumala dan akan menganalisis pengaruh latar terhadap karakter utama, yaitu lelaki tua. Nah, sebelumnya Rizka akan menjelaskan apa sih itu latar. Jadi teman-teman, latar merupakan unsur intrinsik dalam karya sastra yang mencakup tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Jadi latar adalah penting untuk membangun suasana dalam karya sastra dan memainkan peran dalam pembangun karya sastra, di mana Nurgiantoro dalam tahun 1965 membagi latar dalam 4 bagian besar, yaitu yang pertama latar fisik, yang dimana latar tempat berhubung secara jelas menyarankan pada lokasi tertentu dapat disebut sebagai latar fisik. Jadi latar yang berhubung dengan waktu, walau orang mungkin keberatan, tampaknya juga dapat dikategorikan sebagai latar fisik, sebab ia juga dapat menyarankan pada saat tertentu secara jelas, menurut Nurgiantoro pada tahun 1995. Lalu yang kedua yaitu latar spiritual. Latar dalam karya fiksi tidak terbatas pada penempatan lokasi-lokasi tertentu atau sesuatu yang bersifat fisik saja, melainkan juga yang berwujud tata cara, adat istiadat, kepercayaan, dan juga nilai-nilai yang berlaku di tempat yang bersangkutan. Hal-hal itulah yang disebut, terakhir inilah yang disebut latar spiritual menurut Nurgiantoro pada tahun 1995. Lalu latar yang ketiga yaitu latar netral. Latar sebuah karya fiksi barangkali hanya berupa latar yang sekedar latar. Berhubung sebuah cerita memang menumpukan landas tumpu atau pijakan, sebuah nama tempat hanya sekedar sebagai tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan, tak lebih dari itu. Jika disebutkan sebuah kota, misalnya Yogyakarta, ia sekedar sebagai kota yang mungkin disertai dengan sifat umum sebuah kota. Nah, jika disebutkan nama jalan, misalnya Jalan Malioboro, ia sekedar sebagai jalan raya yang mungkin disertai deskripsi sifat umum sebuah jalan raya. Atau mungkin sekedar disebut saja jalannya. Nah, latar sebuah karya yang hanya bersifat demikian disebut sebagai latar netral. Lalu jenis latar yang keempat yaitu latar tipikal, di mana latar tipikal ini di pihak lain memiliki dan menonjolkan sifat khas latar tertentu, baik yang menyangkut unsur tempat maupun unsur sosial. Jadi latar dalam sebuah cerita bisa mempengaruhi watak tokoh, di mana latar memberikan suasana hati, dan konteks bagi cerita, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi alur, tokoh, dan juga tema dalam cerita. Jadi latar juga bisa membuat tokoh terbentuk sesuai dengan lingkungan tempat dan juga waktu cerita berlangsung. Misalnya nih, latar tempat yang tenang dan damai bisa membentuk watak tokoh itu menjadi tokoh yang penyayang serta lemah lembut. Lalu latar sosial juga mencangkup seorang tokoh dalam kehidupan sosialnya yang bisa mempengaruhi pembentukan watak dari tokoh. Dengan demikian, latar cerita memiliki peran penting dalam membentuk suatu tokoh dalam sebuah karya sastra. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hasil analisis pengaruh latar terhadap karakter utama dari sebuah cerpen, yaitu tokohnya lelaki tua, dalam cerpen yang berjudul Sepotong Tangan karya Rati Kumala. Nah, di sini Rizka akan memberikan sebuah kutipan. Nah, dari kutipan tersebut merupakan pembukaan paragraf cerita yang dimulai dengan latar fisik, yaitu latar waktunya pagi. Latar waktu yang lain adalah 37 tahun pagi,
Lalu ada juga selain latar waktu juga bisa terlihat adanya latar tempat, yaitu di samping, yang artinya samping tempat tidur istrinya berbaring. Adapun pengaruh dari latar waktu pagi pada tokoh utama merupakan kebiasaan dimanja oleh istrinya seperti pada kutipan berikut. Istrinya selalu bangun lebih dahulu, menyiapkan sarapan, sedikit berdandan, lalu jika perempuan tersebut sedang ingin memanjakan suaminya, ia akan membawa sarapan ke atas kasur. Dan selama 37 tahun lamanya, lelaki tua itu hidup bersama istrinya, selalu dimanja pada pagi hari. Lalu latar tempat yang di samping tempat tidur menunjukkan pengaruh yang kuat pada tokoh utama, karena biasanya istrinya tidak pernah terlambat bangun untuk memanjakan dia di kala pagi. Tetapi hal yang berbeda telah terjadi, bahwa kini dia yang menunggu istrinya bangun dari tidur panjang yang tak akan pernah berakhir. Tak akan ada kemanjaan, tidak ada sarapan dan kopi susu, yang ada hanya tubuh istrinya yang terbujur kaku. Benar-benar pagi yang berbeda bagi seorang tokoh dari lelaki tua tersebut. Nah, kita akan pindah ke kutipan selanjutnya. Ini dari kutipan tersebut merupakan paragraf cerita yang diteruskan dengan latar fisik, yaitu latar tempatnya, ranjang, dan juga di dalam kamar. Selain latar tempat, juga dapat terlihat adanya latar waktu pada paragraf ini, yang dimana pada malam-malam dan siang-siang dan pagi-pagi dan sore-sore. Nah, setiap waktu selalu digunakan untuk menikmati nikmatnya cinta mereka berdua. Adapun pengaruh latar tempat sebagai latar fisik, yaitu ranjang, pada tokoh utama adalah menunjukkan tempat di mana lelaki tua sebagai tokoh utama yang terbiasa berbagi asmaranya dengan istri tercintanya tanpa mengenal waktu. Hanya kekuatan fisik, yakni kelelahan jualah yang dapat menggantikan mereka. Jadi kebiasaan ini terus berlanjut terus-menerus sampai waktu-waktu terakhir istri lelaki tua itu berpulang ke yang kuasa. Nah, waktu terus berlalu sampai pada keesokan pagi yang sangat menyedihkan bagi lelaki tua, yang dimana pada pagi hari itu juga dia menemukan kekosongan yang teramat sangat karena belahan hidupnya yang dulu telah ada kini telah tiada. Nah, kita akan pindah lagi ke kutipan yang ketiga. Ini dia. Dari kutipan ini, cerita sepotong tangan dengan tokoh utama lelaki tua terus berlanjut, di mana ada dominasi latar fisik begitu menonjol, baik latar waktu ataupun tempat. Latar waktu dan tempat yang menonjol juga dapat dikategorikan sebagai latar tipikal. Nah, latar tempat pada kutipan ini merupakan kamarnya dan juga ruangan. Latar waktu juga selalu terlihat dominan untuk menjelaskan pergantian saat suatu waktu kepada saat-saat yang lain. Latar waktu pada kutipan ini merupakan pagi dan juga menjelang siang. Nah, adapun pengaruh dari latar waktu pagi sebagai latar fisik, pagi pada tokoh utama sangat memiliki pengaruh yang mendalam bagi tokoh utama lelaki tua ini. Kini, tokoh tersebut tinggal sendiri, tiada istrinya yang menemani. Sebagai akibatnya, di waktu pagi, kala waktu sarapan, dan saat-saat terindah itu, ia benar-benar mengguncang batin utama tokoh utama. Dia bingung untuk melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Tiada lagi penasehat, tiada lagi waktu untuk bermanja-manja, karena sekarang ia harus hidup mandiri tanpa istrinya. Seperti pada kutipan ini, tak ada kopi susu hangat, tak ada telur or-ari, tak ada istrinya. Sejenak, dua jenak, beberapa jenak, lelaki itu bingung akan apa yang mesti dilakukannya pada waktu itu. Lalu ia baru menyadari bahwa selama ini istrinya lah yang mengurus dirinya. Di sana dapat diketahui pengaruh yang begitu hebat atas hubungan latar waktu terhadap tokoh utama lelaki tua itu. Nah, kutipan selanjutnya ini, dari kutipan ini, latar fisik yang merupakan latar tempatlah yang sangat menonjol. Latar-latar tersebut merupakan di kantor polisi, rumahnya, dan juga di kamar. Masing-masing latar tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda bagi tokoh utama lelaki tua,
yang dimana latar tempat di kantor polisi membuat tokoh utama takut, grogi, dan juga membela diri sebisanya karena keluarga korban menginginkan kasus ini diusut. Akhirnya dia hanya dapat berkata, "Aku selalu kemana-mana dengan istriku. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan tanpa dia. Karena membawa mayat sangat berat dan aku tak ingin menakut-nakuti orang, maka aku membawa tangannya saja." Jelasnya, "Aku tidak gila," lelaki itu menyanggah. Kemudian latar rumah dan juga kamar yang dipakai oleh para otopsi untuk mencari bukti-bukti dari kematian istrinya mengingatkan dia akan peristiwa yang baru saja dialaminya, bahwa ia telah ditinggal oleh istri tercinta. Nah, ketidakmampuan untuk bersosialisasi juga terlihat jelas pada perkataan-perkataan tokoh utama lelaki tua, yang dimana ia berkata, "Aku hanya ingin memakamkan istriku dengan layak, tapi tak tahu harus berbuat apa. Aku bingung tanpa istriku." Wajahnya sangat sedih, air matanya mengalir. Orang-orang tetap tidak percaya. Cinta yang dulu selalu diperjuangkan berdua dengan istrinya, kini tinggal angan-angan. Kini lelaki tua itu sendiri di depan para keluarga wanita yang tidak harus mempercayainya, harus mempertanggungjawabkan cinta setianya. Selain latar fisik pada kutipan ini, juga terdapat latar spiritual. Latar tersebut berhubungan dengan tata cara mengurusi orang yang meninggal. Tentunya seperti yang kita ketahui, orang yang sudah meninggal harusnya dimakamkan, bukan dibawa atau digergaji untuk memberitahukan kepada khalayak ramai. Nah, dari tindakan lelaki tua itu tentunya sudah tidak sesuai dengan adat atau tata cara yang dilakukan dari tokoh utama, yaitu lelaki tua, dengan menggergaji tangan istrinya karena ia tidak tahu cara yang layak untuk memakamkan istrinya. Seperti pada kutipan ini, di mana aku hanya ingin memakamkan istriku dengan layak, tapi aku tak tahu harus berbuat apa. Aku bingung tanpa istriku. Nah, itu tadi hasil analisis pada cerpen tadi. Sekian video saya pada kali ini. Nantikan video saya yang selanjutnya.